dan kita akan bahas tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh adalah salah satu dari nabi-nabi yang bersuku Arab, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar wa arba'atun minal Arab. Wahai Abu Dzar, ada 4 nabi dari kalangan Arab, yaitu Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa Nabiyyuka, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita singgung pada pertemuan kemarin bahwasanya kisah-kisah nabi-nabi Arab ini tidak terdapat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam Bible tidak ada. Ya, karena orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka tidak mengakui kenabian dari selain mereka. Ya, kalau mereka menyebutkan tentang kisah-kisah Nabi Arab, Saleh, Hud, dan Syu'aib sebelumnya, maka ini melazimkan mereka tidak boleh menolak Nabi Arab yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, supaya sempurna mereka menolak Nabi Muhammad SAW, maka mereka menolak Nabi Saleh, Nabi Arab, Nabi Saleh juga, Nabi Hud, dan Nabi Syu'aib, mereka tolak seluruhnya. Padahal kita dapati dalam surat Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam bercerita tentang Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kata Nabi Musa, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh wa 'Ad wa Samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, ya, bukankah telah datang kepada kalian tentang kabar kaum-kaum terdahulu sebelum kalian, kaum Nuh, kemudian kaum 'Ad, kaum Samud, ya, dan orang-orang setelah mereka. Jadi ternyata Nabi Musa bercerita kepada kaumnya tentang kaum-kaum terdahulu. Ya. Nabi Musa cerita. Berarti seharusnya ada dalam Taurat, harusnya ada dalam perjanjian lama. Tetapi kita dapati kalau kita buka perjanjian lama sekarang sama sekali tidak ada, dan kita yakin ada penyimpangan, ya, terhadap perjanjian lama atau Taurat. Tapi siapakah Nabi Saleh? Berasal dari kaum Samud, ya, berasal dari kaum Samud. Nah, Samud ini, ya, apakah dia dari keturunan Ad, ya, atau dari keturunan Jathir, ya? Yang keduanya bersambung kepada Iram. Iram dan seterusnya, bin Awad, bin Sam, bin Nuh, ya. Ada 2 pendapat, apakah Samud adalah keturunan Ad atau keturunan Jathir. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala lebih cenderung bahwasanya Samud keturunan Ad. Kenapa? Karena Allah berfirman wa annahu dalam surat An-Najm, wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa. Kata Allah, dan dialah Allah yang telah membinasakan, ya, Ad yang pertama. Ad yang pertama ini maksudnya siapa? Ad yang pertama maksudnya kaum Ad. Kenapa dikatakan Ad yang pertama? Untuk kata Al-Qurtubi, untuk membedakan dengan Ad yang kedua, karena Samud disebut dengan Ad Ats-Tsaniyah. Jadi Ad yang pertama ini Ad yang kedua, Samud. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan pendapat Samud keturunan Ad. Jadi Samud bin Ad, bin Iram, bin Awad, bin Sam, bin Nuh. Adapun jumhur ulama, jumhur mufassirin, bahwasanya Samud bukan dari keturunan Ad, tetapi dari keturunan Jathir, yaitu Samud bin Jathir, bin Iram, bin Awad, bin Sam. Tapi mereka semua sepakat bahwa Samud dan Ad ketemu di Iram. Semuanya sepakat. Ketemu di Iram. Iram bin Awad, bin Sam, bin Nuh, ya. Sementara Saleh, mana Saleh? Saleh di sini, Saleh ini disebut dari kaum Ad. Sebagian ulama menyebutkan nasabnya, di antaranya seperti Ibnu Katsir, ya, ada beberapa ahli tafsir menyebutkan nasabnya, namanya Saleh bin Ubaid, kemudian bin Asif, kemudian bin Kashih, kemudian bin Ubaid, bin Hadir, baru bin Samud. Ini Saleh, ya. Jadi
Saleh bin Ubaid bin Asib bin Kashif bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Jasir. Nah, kita tahu Nabi Hud di mana? Nabi Hud di sini. Nabi Hud di kaum Ad, ini Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Berarti antara Nabi Hud sampai Nabi Saleh berapa generasi? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 generasi. Kurang lebih 7 generasi. Dan ini sudah cukup untuk menjadikan orang lupa dengan ilmu, ya. Karena terakhir Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad semua binasa. Fahal taralahum min baqiyah, semuanya binasa kecuali Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya. Sehingga Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya kemudian tinggal menetap, berdakwah tauhid, iman berkembang, tapi terus bertambah dengan waktu sampai generasi ke-7. Di generasinya Nabi Saleh alaihissalam maka terjadilah kesyirikan kembali. Makanya agar kesyirikan tidak terjadi kembali, ilmu harus ditegakkan, ya. Karena ilmu dilupakan, lama-lama orang kembali melakukan kesyirikan. Cuma semua keturunan ini dikatakan kaum Samud karena Nabi Saleh kembali kepada Samud, maka disebut dengan kaum Nabi Saleh kaum Samud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat Tsamudul mursalin idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun." Sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul tatkala saudara mereka yaitu Saleh berkata, "Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa?" Ini silsilah, ya, Saleh. Taib. Di manakah tinggalnya, tempat tinggalnya? Yang kedua, ini yang pertama. Lokasi kaum Samud. Dari Al-Madinah ke Al-Ula. Al-Ula ini masih provinsi Madinah. Dia masih pendiri provinsi, ibu kotanya di Madinah Munawwarah. Al-Ula masih provinsi Madinah, Khaybar masih provinsi Madinah, ada Yambo termasuk provinsi Madinah, banyak provinsi Madinah. Kota-kota di provinsi Madinah. Ini jaraknya kira-kira 320 km. Kemudian dari Al-Ula ke Tabuk ini 360 km. Jadi lokasinya di sini, Al-Madain Saleh di sini. Di kota Al-Ula sekarang. Jadi waktu Nabi SAW hendak melakukan perang Tabuk, Rasulullah SAW berjalan dari Madinah, Rasulullah SAW mampir di Al-Ula. Mampir di Madain Saleh sebelum melanjutkan ke Tabuk dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Ibnu Umar. Maka Rasulullah SAW mampir di Madain Saleh, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur. Di Madain Saleh ini ada sumur banyak. Ada sumur-sumur di sini. Ada sumur-sumur. Ada sumur. Di antaranya ada sumurnya onta Nabi Saleh. Nah, waktu Nabi mampir ke Madain Saleh, sahabat ngambil air dari sumur-sumur ini yang lain. Sumur-sumurnya kaum Samud. Ini sumur-sumurnya kaum Samud. Maka sudah diambil airnya, kemudian buat masak daging, terus sudah bikin adonan buat roti. Tahu-tahu Nabi suruh buang semuanya. Karena diambil dari sumur, dari kampung yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuang semuanya. Adapun adonannya Nabi suruh makankan ke onta-onta. Yang sudah jadi adonan roti, suruh makan onta. Adapun sisanya semuanya dibuang. Kemudian Nabi mengambil air dari sumur ontanya Nabi Saleh. Ya, rupanya jaraknya agak jauh dari perkampungan mereka. Taib. Ini kira-kira tentang silsilah kaum Nabi Saleh dan lokasi kaum Samud.